Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Geologi Laut. Semoga dalam kondisi sehat dan tetap semangat menjalani kuliah di semester ini. Sebelum menyaksikan materi dalam video ini, silahkan lakukan presensi di SIAM masing-masing sesuai jam perkuliahan mata kuliah ini. Dan berikut merupakan materi pada pertemuan kali ini. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang coastal geology. Dimana jika kita lihat dalam RPS, pertemuan ini merupakan pertemuan minggu ke-9 dan 10 dengan topik coastal geology. Referensi yang kita gunakan adalah buku Exploring the New Frontier of the Ocean. Adapun tujuan pembelajaran yaitu mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan proses-proses coastal geology. Dan adapun topik bahasan yang pertama yaitu terkait sedimentation, kemudian yang kedua adalah storm surge, yang ketiga adalah wave impact, yang keempat adalah coastal subsidence, dan yang kelima adalah marine transgression. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah sedimentation. Jadi jika daratan merupakan tempat yang biasa terjadinya erosi, sedangkan laut biasanya merupakan tempat terjadinya sedimentasi. Proses sedimentasi terjadi sangat lambat di dasar perairan, di mana sedimen tersebut membawa banyak material. Sedimentasi batuan bermula ketika erosi yang berasal dari pegunungan dan sungai-sungai membawa serpihan tersebut ke laut. Materi sedimen memiliki ukuran yang bermacam-macam, mulai dari kecil halus hingga besar kasar, di mana butiran sedimen dengan ukuran besar dan kasar akan mengendap di perairan dekat pantai, sedangkan ukuran kecil dan halus akan terbawa jauh ke tengah laut. Nah, kita bisa lihat contoh yang di gambar ini. Ini saya ambil dari buku tersebut. Jadi kondisi sedimentasi di perairan atau di sungai Mississippi, jadi kurang lebih 20 tahun, dari tahun 1930 sampai ke 1956, di mana proses sedimentasi ini terjadinya sangat lama, dan kita bisa lihat perbedaan antara tahun 1930 hingga jika dibandingkan dengan 1956. Kemudian ini merupakan contoh cross section yang menunjukkan beberapa lapisan sand, silt, dan shale yang berada di atas batuan yang mengandung batu kapur atau limestone. Nah, jadi ketika massa atau berat batuan tersebut lebih berat, otomatis berada posisinya adalah di paling bawah. Jadi ketika kita bisa melihat di cross sectionnya ini, maka lapisan-lapisan atau sedimen-sedimen yang ada di atas cenderung yaitu sand, silt, dan shale, di mana yang paling bawah adalah batu kapur atau limestone. Dan yang gambar sebelah kanan itu adalah segitiga Shepard, di mana cara membacanya adalah sudah dipelajari dalam praktikum mata kuliah ini. Kemudian sedimen menetap pada continental shelf, di mana bisa mencapai 100 mil atau lebih dan mencapai kedalaman sekitar 600 feet. Di sebagian besar lokasi, continental shelf nearly flat atau hampir flat, datar, seperti abyssal plain, dengan slope rata-rata hanya sekitar 10 feet per mil. Sedimen mencapai ujung dari continental shelf, kemudian sampai ke bagian continental slope diakibatkan efek gravitasi. Nah, jadi kita bisa lihat dari profil dasar laut, di mana sedimen itu bisa mencapai ke continental shelf hingga 100 mil atau lebih. Dan ketika adanya gaya gravitasi dari sedimen, maka akan jatuh ke continental slope. Kemudian bahasan yang kedua yaitu terkait storm surge. Jadi kalau bahasa Indonesianya storm surge adalah gelombang badai, merupakan kenaikan ketinggian air laut lepas pantai yang sangat drastis dengan tekanan udara yang sangat rendah.
Penyebabnya angin kencang yang mendorong permukaan laut yang menyebabkan air laut menjadi tinggi. Jadi kita bisa lihat di grafik ini dan juga animasi terkait storm surge atau gelombang badai. Kemudian ini juga saya ambil dari buku tersebut bahwa adanya badai, gelombang badai juga akan membuat pemukiman dan juga sedimentasi ataupun garis pantai yang ada di pesisir ini akan berubah. Kita bisa lihat dahsyatnya gelombang badai ini di menerjang pesisir pantai. Nah, jadi apa sih yang menyebabkan storm surge atau gelombang badai ini? Jadi gelombang badai ini diakibatkan oleh adanya kekuatan angin yang berhembus sangat kencang, yang menyerupai badai atau hampir seperti badai, atau tropical storm atau badai tropikal. Jadi low pressure of the storm has minimal contribution. Nah, jadi tekanan yang rendah itu memiliki kontribusi yang minimal. Nah, jadi bisa kita lihat di gambar ketika terjadinya badai hurricane itu dan hingga mendekati perairan dangkal atau mungkin bahkan sampai ke pantai, itu akan mengakibatkan storm surge. Nah, kemudian terkait itu kita bisa lihat dari skala Beaufort ini. Jadi skala Beaufort ini untuk menentukan atau melihat wind speed-nya atau kecepatan angin, dimana jika kita sudah tahu kecepatan anginnya berapa, maka kita bisa mendeskripsikan perairannya. Jadi kalau ketika kita lihat di gambar bahwa adanya storm dan hurricane dengan kecepatan angin 56 sampai 63 untuk storm, dan hurricane itu adalah terjadinya lebih dari 64 knot, maka perairannya pun akan sangat ekstrim ketinggiannya dan periode gelombangnya. Kemudian kita bisa lihat di animasi bahwa storm surge terjadi ketika angin berhembus sampai ke pantai. The highest surge tend to occur near the radius of maximum wind or where the strongest wind of the hurricane occur. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa storm surge ini merupakan anomali sebenarnya. Jadi tidak sering terjadi. Jadi ketika ini terjadi akibat dari kekuatan angin yang sangat besar, maka ini biasanya akan memiliki efek yang sangat dahsyat di perairan atau di pesisir. Kemudian bahasan ketiga yaitu terkait wave impact atau efek gelombang, dampak gelombang. Jadi tidak hanya arus, gelombang juga dapat mengakibatkan terjadinya erosi pantai. Erosi pantai yang diakibatkan gelombang biasanya terjadi akibat gelombang yang sangat tinggi saat terjadinya badai. Selain itu, transformasi gelombang yang terjadi di pantai juga dapat mengakibatkan pergerakan sedimen di perairan. Nah, jadi transformasi gelombang atau perubahan gelombang yang pertama yaitu wave diffraction. Jadi merupakan proses perpindahan energi gelombang ke arah daerah yang terlindungi oleh pulau, bukit, batu, atau karang yang menjorok ke laut atau bangunan pantai. Hal ini menyebabkan timbulnya gelombang di daerah yang terlindungi tersebut. Nah, jadi kita bisa lihat video atau animasi terkait wave diffraction ini. Jadi ketika adanya penghalang ataupun baik itu breakwater ataupun pulau, maka ada energi gelombang yang berpindah ke area daerah di belakang pulau tersebut. Kemudian transformasi yang kedua yaitu wave reflection atau refleksi gelombang, merupakan proses pantulan gelombang ketika membentur atau mengenai suatu rintangan, di mana gelombang tersebut akan dipantulkan sebagian atau seluruhnya. Nah, kita
kita bisa lihat di gambar. Jadi ketika adanya reflection atau refleksi, maka gelombang ini akan dipantulkan sehingga mungkin akan membawa sedimen yang ada di pantai juga untuk dibawa ke laut kembali. Kemudian ada namanya wave breaking atau gelombang pecah. Nah, kita sudah mempelajarinya di mata kuliah sebelumnya bahwa ada beberapa tipe gelombang pecah, yaitu spilling, surging, plugging, collapsing. Nah, sesuai dengan daerahnya. Jadi semakin curam atau mungkin kondisi perairannya atau dasar lautnya semakin curam, biasanya memiliki tipe gelombang pecah yang semakin besar. Sesuai kita bisa lihat di gambar ini. Kemudian ada namanya constructive wave dan destructive wave. Jadi gelombang pembangun dan pembentuk pantai memiliki ciri-ciri ketinggiannya kecil, kecepatan rambatnya rendah, sehingga saat gelombang tersebut pecah di pantai akan mengangkut sedimen. Material pantai akan tertinggal di pantai ketika aliran balik dari gelombang pecah meresap ke dalam pesisir atau pelan-pelan mengalir kembali ke laut. Sedangkan untuk yang destructive wave, gelombang perusak pantai. Jadi ketinggian dan kecepatan rambat yang besar, sangat tinggi karena ketinggian gelombangnya itu. Kemudian air kembali berputar mempunyai lebih sedikit waktu untuk meresap ke dasar pasir, sehingga material sedimennya tidak mengendap di sana. Ketika gelombang datang kembali menghantam pantai, akan ada banyak volume air yang terkumpul dan mengangkut material pantai menuju ke tengah laut. Nah, sehingga membuat garis pantainya semakin hilang karena adanya destructive wave ini. Jadi kebalikannya dengan constructive wave, di mana itu nanti akan terjadi sedimentasi karena mungkin material-material sedimen akan mengendap di sana, terdeposit di pantai. Kemudian bahasan yang keempat yaitu terkait coastal subsidence. Jadi biasa terjadi selama gempa besar yang mengakibatkan pergerakan antar sedimen. Efek ini biasanya akan diikuti dengan adanya kenaikan muka air laut di sepanjang pantai, sehingga pantai akan hilang atau tenggelam. Selain itu, coastal subsidence terjadi akibat penyerapan air tanah sehingga mempengaruhi kepadatan sedimen di bawahnya. Nah, jadi kita bisa lihat di animasi dan juga di gambar sebelah kiri, maka ketika terjadinya penurunan tanah di area pantai, itu akan mengakibatkan kepadatan sedimennya juga ikut turun. Nah, jadi di sini bisa kita lihat yang menyebabkan terjadinya subsidence. Jadi ada terkait oil and natural gas extraction, mining, kemudian terkait dissolution of limestone, kemudian groundwater relate. Nah, jadi kita bisa lihat efek yang ditimbulkan ketika adanya pengeboran minyak atau gas, kemudian adanya penambangan, kemudian adanya pengambilan limestone atau batu kapur, kemudian adanya pengambilan air tanah ini. Nah, kemudian terkait tadi terkait material sedimennya, jadi ketika diambil airnya atau mungkin terkait air tanah, nah otomatis partikel sedimennya akan mengerucut atau akan semakin susut. Nah, jadi kita bisa lihat di gambar yang atas. Sedangkan untuk yang gambar yang sebelah kiri bawah itu adalah saya ambil dari buku ketika daerah-daerah di situ yang dulunya adalah daratan, jadi karena adanya coastal subsidence ini itu mengakibatkan daerah itu adalah menjadi perairan. Nah, begitu juga dengan
animasi yang ada di sebelah kanan, subsidence in Southern California. Jadi selama kurang lebih hampir 10 tahun maka terjadi namanya penurunan tanah di daerah California ini, di pesisir. Kemudian terkait coastal subsidence, masih dengan coastal subsidence, maka otomatis akan merubah garis pantainya, ya kan, dari kita bisa lihat di gambar, mungkin agak kurang jelas. Jadi terkait setelah adanya coastal subsidence, otomatis akan merubah garis pantai yang ada di pesisir tersebut. Kemudian bahasan yang kelima yaitu terkait marine transgression. Jadi transgresi laut adalah peristiwa geologi di mana permukaan laut naik relatif terhadap daratan dan garis pantai bergerak ke arah tempat yang lebih tinggi, yang mengakibatkan banjir. Transgresi dapat disebabkan oleh tenggelamnya tanah atau cekungan laut yang terisi air. Transgresi dan regresi dapat disebabkan oleh peristiwa tektonik seperti orogenesis, perubahan iklim yang parah seperti zaman es, atau penyesuaian isostatis setelah pemindahan es atau beban sedimen. Muka air laut telah naik dan turun beberapa waktu selama sejarah geologi. Hal ini juga mempengaruhi keberadaan sedimen yang ada di pantai. Jadi faktor yang mempengaruhinya yaitu terkait global warming, extraction of groundwater, redirection of river for agriculture, drainage of wetland, deforestation, and other activities that divert water to the ocean. Nah, kemudian ini ada di buku terkait informasi ini. Jadi adanya major change in sea level. Jadi selama beberapa dekade, jadi di sini bisa dilihat dari 2200 before century sampai after decade 1400. Nah, itu ada beberapa perubahan-perubahan sea level di dunia ini. Kemudian terkait marine transgression, nah, jadi kita bisa lihat di gambar dari time 1 sampai ke time 3. Jadi karena adanya perubahan itu membuat komposisi sedimen yang ada, yang semula di time 1 itu adalah berjejer, nah, sehingga ketika terjadi sampai ke time 3 itu membuat bertumpuk antara limestone, shale, dan sandstone-nya. Dan itu, terima kasih. Begitulah materi dalam pertemuan kali ini. Jika masih ada yang dibingungkan atau ingin ditanyakan, silahkan tuliskan komentar di bawah video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.